Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Juli ya, teman-teman. Jadi seperti biasa, ini jam 8.59 masih pre-opening. Itu saya sudah bersiap-siap dengan OLT dan DSI saya ya. Jadi itu saya buka yang open sama dengan low modified ya, ada Aces, Akra, Indi, BMRI, Tower, Arto ya. Nah, tapi kita lihat pas opening market aja ya, soalnya ini masih belum kebentuk ya, open low-nya masih open sama dengan low sama dengan high. Jadi kalau blue chip biasa ya kayak gitu ya di pre opening. Kemarin saham-saham ini ya, saham-saham LKH lagi banyak dibahas ya di media sosial ya. Tapi kita lihat ya. Nah, ini udah jam 9.00. Jemas, Kekes, Vico open sama dengan low, Jemas bit open tapi kurang bagus. Nah, itu muncul PNLF, MLBI ya. Nah, ini saya cek PNLF, tapi dia nggak bergerak, tertinggi di 328, bisa cuan ya. Cuman saya tunggu dulu. Nah, itu muncul GJTL ya. GJTL sama kayu ya, teman-teman. Nah, ini sahamnya LKH ya nih ya. Nah, ini bit over ramai. Tapi saya tuh sini agak ragu ya, karena GJTL dulu open low nggak gerak ya, tapi sekarang gerak. Tapi saya coba satu lot pakai lot kecil aja deh, padahal saham bagus ya teman-teman. Nah, itu ternyata udah naik ke 12.45, situ udah cuma 1,22, 1,63, dan situ udah cuma 2%. Ya udah saya jual aja ya, lumayan buat kopi ya teman-teman. Ternyata dia tertinggi di 14.15, tapi sebelum sampai ke 14.15 dari 12.60 ini dibawa turun dulu ya ke 11.80 ya. Jadi nah tadi bisa dilihat tuh dicekek tuh ya 12.60 nya ya. Nah, sebenarnya sini saya penasaran sama Wapo nih, bit offer bagus, bitnya 18.000, 14.000, value tapi masih sepi ya. Dan ternyata dia nggak naik, tadi cuma tertinggi di 143 ya. Tapi di sini saya standby dulu, siapa tahu 141-nya ada yang nebelin gitu kan, jadi 2000 lot gitu. Terus 143-nya direspon ya kan. Sambil menunggu yang dari DSI, karena yang dari DSI masih belum muncul lagi ya. Baru kayu, PNLF, MLBI, GCTL udah terbang tadi. Nah, itu udah turun lagi ya ke 12.20 ya. GCTL-nya tuh. Nah, ini udah masuk 2 menit. Saya masih melihat-lihat Wapo masih standby, bit offer masih bagus nih. Wapo. Nah, tapi offernya mulai tebel lagi, bitnya ditambahin lagi. Nah, itu muncul BMTR dia tertinggi di 376, jadi bisa cuan juga ya bit offer. Ini sebenarnya saham-saham LKH ya, GCTL, BMTR, cuman hari ini aktif ya. Biasanya tuh lambat ya, siput saya pernah di BMTR dulu tapi nggak gerak. Terus di GCTL belum pernah, cuman saya waktu itu ngamatin nggak gerak. Cuman ternyata hari ini dia terbang tinggi ya. Yang gorengnya mantap juga tuh ya. Ada semua saham tuh digoreng ya teman-teman. Jadi kalau cuman berdasarkan fundamental tuh menurut saya juga kurang begitu ini ya. PRA open low tapi masih sepi, bit offernya tadi bagus. Wapo, saya masih standby di Wapo. Ya, saya cek ini masih sepi juga, bit offernya bagus, cuman dia masih akumulasi ya, nggak bergerak sama sekali. Nah, kayu nih. Kayu lihat ya, grafiknya lihat tuh kayak zigzag gitu ya teman-teman. Tapi dia naik ke 174. Itu bitnya tadi 1 juta banding 100.000. Nah, kalau yang kayak gitu saya kurang begitu pede ya. Maksudnya coba dilihat deh, tadi grafiknya kayak zigzag gitu kan. Ibaratnya habis dinaikin terus dijatuhin lagi. Nah, biasanya kalau yang terlalu jomplang gitu, saya ngerinya begitu tuh, dinaikin dulu terus dijatuhin baru dinaikin lagi. Nah, itu merusak psikologi saya. Jadi di sini saya nggak masuk kayu ya, karena nggak kuat psikologis. Nah, ini saya ngelihat luck di indeks pribadi saya udah naik ke 5,49%. Dia open sama dengan low, current low-nya juga udah lebih tinggi dari previous low ya, sama current high-nya udah lebih tinggi dari previous high.
Cuman di sini permasalahannya bid offernya ya, value-nya udah 100 juta itu. Cuman di sini saya standby dulu di lot. Nah, itu ditebelin tuh 95-nya jadi 4.000 lot ya. Nah, ini tanda-tanda nih kalau kayak gini nih. Kalau tadi Wapo ditebelin gitu, nah itu mungkin. Nah, tuh ada yang ngehak sampai 97 ya. Dari 96 ada yang ngehak. Nah, ini ramai nih kalau kayak gini kan. Bitnya lihat bit overnya mulai nyamain. Tadi nah ini turun lagi bitnya. Cuman di sini saya standby dulu karena lihat pergerakannya dulu. Saya nggak mau ngambil spekulasi. Takutnya kayak Wapo tadi ya. Nah, ini ternyata overnya ditebelin lagi tuh. Jadi 28.000 lot banding 23 kan. Cuman di sini saya tetap standby soalnya ini kayaknya ramai gitu. Tadi ada yang nge-HK sampai 28 ke 97 kan. Nah, tuh dia disusun ya jadi 26.000, 30.000. Nah, overnya udah kesalip ya. 32.000 ini yang saya maksud nih. Cuman saya di DSI kok belum muncul-muncul gitu. Kayaknya karena bid overnya masih volatile ya kali ya. Jadi belum muncul di DSI. Saya nggak mau spekulasi dulu. Nah, lihat ya bidnya ya 38.000 banding 28.000. Saya nggak mau spekulasi dulu karena ini udah 7%, jadi harus benar-benar fokus dulu, jangan gegabah. Nah, itu udah 33.000 lot banding 28.000 lot ya overnya ya. Cuman di 101, 102-nya itu tebel-tebel. Karena kelak tuh kalau dibanting beneran ngebanting ya, teman. Lihat ya nih ya. Ntar dulu deh, saya nunggu dulu sampai ada sinyal. Karena kalau masuk di sini benar-benar sama aja kan. Misalnya teman-teman dapat 98 malah turun tuh kan. Nah, ini 97 ini tuh diguyur ya. Nah, itu baru masuk tuh lak tuh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk nge-HK di 98 tapi saya dapat barang di 97. Karena 97-nya di over ya. Nah, tuh saya dapat barang. Saya coba aja 333 lot. Nah, ini yang saya tuh dibanding-banding kayak gini nih. Nah, bit overnya lihat tuh. Tapi karena masuk DSI jadi saya lebih pede aja gitu ya karena udah saya riset ya DSI itu. Dan ini masih di menit awal. Udah naik ke 97, tadi saya beli di harga 97. Kita lihat ya. Nah, bit overnya mulai nambah lagi. Wah, ini nih 96-nya mulai dicekek tuh, tapi di sini saya mau cut loss tapi ntar dulu. Saya ngeliat di 95-nya ditebelin jadi 2000 lot. Kalau misalnya 95-nya ada yang ngeguyur, saya langsung ngebuang gitu ya. Nah, itu tadi ada yang ngebanting ditebelin lagi. Nah, 96-nya mulai direspon lagi. Tadi saya aturan tadi ini saya average ya. Pakai 111 slot ya seharusnya ya. Cuman saya memperhitungkan bit overnya. Bit overnya ternyata over lebih tebel tuh ya. Itu yang membuat saya tuh kadang-kadang antara average sama ngebuang tuh bingung ya. Nah, ternyata bitnya disusun lagi tapi harganya udah bergerak ke 97. Jadi ya ngapain saya average gitu kan. Nah, itu 97-nya kita lihat. Saya siap-siap buang aja kalau misalnya 97-nya nggak ada yang ngerespon dan ditebelin lagi gitu. Nah, itu masih ada 2.600. Nah, 96-nya ditebelin jadi 4.000 lot tuh. Nah, 97-nya habis kan. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ditebelin naik ke 98, lucuan 1,8%. Kita lihat 98-nya. Di sini sebenarnya saya ingin keluar karena pertimbangan saya kalau di harga perakan gini satu tiknya aja udah 1% tuh udah gede ya, teman-teman. Nah, itu 98-nya habis tuh. Nah, sebenarnya saya ingin nahan dikit tapi ngeri gitu ya. Soalnya itu 1.300 watt cepet-cepetan keluar. Nah, itu ya udah saya keluar aja. Tapi ternyata begitu saya keluar 98-nya tipis. Nah, tuh ditebelin 5.000 lot ya. Dan dia naik ke 99. Dan ternyata lak itu dia tertinggi sampai ke 112 ya, teman-teman. Itu bitnya juga 261.000 banding 37.000. Dua kalinya tadi kan hampir seimbang ya.
Ada ya udahlah, tetap bersyukur aja, alhamdulillah. Cuman 1% ya lumayan ya. Kita terus tambah pengalaman aja di market ya. Nah itu kita lihat ya bit pergerakannya 99-nya, lihat tuh direspon, waduh di HK lagi. Saya berharap saya belum kejual gitu kan, ternyata udah kejual. Makanya saya cek porto. Ada 99 habis. Tapi ini kayaknya dicek dulu deh. Maksudnya dibawa turun dulu ya, baru habis itu naik lagi. Oh enggak tuh 100-nya direspon. Nah, itu ditebelin juga 99 lotnya. Oh, habis tuh ternyata. Nah, tadi kalau jual di 100 udah cuan tuh ya, udah cuan 3% ya. Itu RMKE tadi muncul di DSI, dia tertinggi di 1005 ya, jadi mungkin bisa cuan. Cuman saya nggak ngecek RMKE karena ya itu ya, biasanya saham-saham kayak gitu lambat ya, tapi hari ini malah naik semua ya, BMTR, GJTL, LBI saya nggak ngecek. Kayu, dulu saya pernah cuan di kayu sih pas masih di harga 90-an ya, cuman ya ternyata dia naik ya, dan lotnya lot gede lagi kan kalau kayu itu, makanya saya nggak terlalu suka ya, karena modal saya kecil sih sebenarnya. Jadi itu aja tadi, ISG ditutup di plus 0,05, naik tipis dengan turnovernya 5,1 triliun ya. Jadi kemarin turnovernya di sesi 1 cuman 4 triliun, sekarang 5, triliun lagi. Jadi ISG-nya menurut saya masih galau ya, ini mau kemana sih sebenarnya. Tapi dia naik lagi ke 6.700 ya, 6.700. Jadi ini resistennya sih kalau saya lihat secara grafik ya. Apakah dia akan tembus lagi ke 6.800 atau malah turun ke 6.500 lagi gitu kan. Ya nggak ada yang tahu ya. Ya jadi itu aja, semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman, dan semoga hari ini teman-teman bisa cuan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.